Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 27 September 2021, Pekan Biasa ke-26. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Renungan hari ini dipersiapkan oleh Suster Maria Luciana PRR dari komunitas PRR Liquiza, Timor Leste. Doa dan renungan dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra, PRR. Tema permenungan kita, tinggalkan label duniawi dan kenakan label iman. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membarui muka bumi. Datanglah Roh Kudus, isilah hati kami, dan nyalakanlah api cinta-Mu. Hembuslah Roh-Mu untuk memperbarui hidup kami. Oh cahaya ilahi, yang telah mendiami hati dari setiap orang beriman, semoga dengan Roh-Mu kami dapat benar-benar belajar kebijaksanaan dan senantiasa menikmati penghiburannya. Sinarilah kami selalu agar mampu meninggalkan label duniawi, yakni mengejar kedudukan, pangkat maupun jabatan, dan mau mengenakan label iman, yakni perbuatan cinta kasih, pelayanan dan kerendahan hati dalam kehidupan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tinggalkan label duniawi dan kenakan label iman. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik sejagat memperingati Santo Vincentius de Paulo. Ia adalah seorang rasul cinta kasih bagi kaum miskin dan penghibur orang-orang sakit. Juga seorang pendiri kongregasi misi dan kongregasi putri-putri kasih. Ia lahir pada tahun 1581.
Kedua orang tuanya adalah petani miskin dengan 6 orang anak, dan mereka memiliki iman yang saleh. Demikianlah sepintas tentang Santo Vincentius de Paulo. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Lukas hari ini memaparkan satu kisah yang terjadi di antara para murid Yesus. Mereka mempertengkarkan soal kedudukan. Para murid dengan jelas memperlihatkan betapa mereka mengejar hal-hal duniawi. Mereka terjebak oleh ketamakan akan kedudukan dan posisi sosial yang sebenarnya tidak ada dalam kriteria kemuridan Yesus. Mereka mengharapkan bahwa Yesus yang hadir akan menjadi pemimpin politis, sehingga mimpi mereka terwujud, yakni ingin berada di tempat dan kedudukan yang istimewa dalam kepemimpinan Yesus. Yesus tahu bahwa ambisi para murid adalah gambaran kekuasaan tanpa unsur pelayanan. Untuk mengatasi situasi yang terjadi di antara para murid, Yesus menerapkan konsep baru tentang pemimpin, yakni mengambil contoh seorang anak kecil yang melambangkan bahwa menjadi pemimpin berarti harus merendahkan diri, tulus, apa adanya, polos seperti anak kecil. Menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan yang setia. Sahabat-sahabatku, dalam Yesus semua orang sama. Pangkat dan kedudukan itu hanya label duniawi. Yang paling penting bagi Yesus adalah segalanya harus bermuara pada label iman, yakni cinta kasih, pelayanan, dan kerendahan hati. Kehidupan orang zaman sekarang cenderung mengejar label duniawi, yakni mengejar pangkat, kedudukan, jabatan, dan hal-hal lainnya, dan ini tidak bisa kita elak. Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap kembali ke rel iman kita dengan menerapkan label iman, yakni hidup dalam cinta kasih, kerendahan hati, dan pelayanan. Inilah hakikat iman Kristiani yang harus kita hayati dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, sebagaimana yang sudah diteladani oleh Santo Vincentius de Paulo yang terkenal sebagai Rasul Cinta Kasih. Sahabatku, apa yang dapat kita lakukan untuk memperlihatkan kerajaan Allah? Kembalilah ke hati kita, tinggalkan label duniawi, dan kenakan label iman. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Bapa, berilah kepada kami semangat Yesus sendiri, agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih utama dari kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Rahim, sumber kekuatan dan penghiburan bagi semua orang yang menderita. Kami mohon, sembuhkanlah mereka yang sakit dengan kuasa-Mu, dan pulihkanlah kesehatan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah yang Maha Rahim, kepadamu kami berdoa bagi mereka yang kurang mendapatkan perhatian, yang mengalami kesulitan. Semoga Engkau menjadi teladan ketabahan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Berkatilah orang-orang yang dengan giat bekerja demi kerajaan-Mu di dunia ini. Mereka yang dengan setia menghidupi cinta kasih-Mu kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan, permohonan pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.